Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca bait ke-7. Ya, ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khalqu jami'an fi yadihi fadahu sa'atin wadahu haraji. Wal khalqu jami'an. Wal khalqu adapun seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Alnya al khalqu seluruh makhluk. Alnya bermakna lil istighraq. Apa istighraq itu? Bermakna menghabiskan, melingkup ke seluruh bagian-bagiannya. Seluruh makhluk ay jami'ul khalq. Jami'an seluruhnya. Dipertegas dengan kata jami'an. Jadi al khalqu itu masdar dari khalaqa yakhluqu khalqan, tetapi maksudnya adalah isim maf'ul, makhluk. Itlakus mil masdari wa iradatus mil maf'uli, itu dalam ilmu sharaf sering digunakan, dalam tafsir juga sering disebutkan. Kadang menggunakan redaksi atau tulisan masdar nama dari sebuah perbuatan, tapi maksudnya adalah maf'ulnya, si maf'ulnya. Adapun seluruh makhluk jami'an seluruhnya fiyadihi ialah, adapun seluruh makhluk fiyadihi ialah di dalam, ada dalam kekuasaan. Yadun itu makna aslinya tangan, ada di dalam tangan Allah, maksudnya dalam kekuasaan Allah. Dulu dalam pelajaran ilmu tauhid kita diajarkan bahwa kalau yadun itu dinisbatkan kepada Allah, di Al-Quran dikatakan yadullahi fawqa aydihim, adapun tangan Allah itu ada di atas tangan-tangan mereka, makhluk itu. Nah, tangan Allah itu maksudnya ulama khilaf. Apa artinya? Ada dua pendapat, berselisih pendapat, tidak satu padu soal pendapatnya. Satu pendapat ulama salaf mengatakan yadun di sini ya tangan, tetapi dipasrahkan maknanya tangan seperti apa. Pokoknya kita tetap menyucikan hati bahwa tangan itu yang luar biasa, bukan tangan yang digambarkan seperti manusia, tangannya Allah. Gitu. Tangan itu ulama salaf penafsir begitu. Jadi kalau kata Imam Malik itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara balil insan. Jadi cara Imam Malik mengomentari lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang mutasyabihat, yang seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Misalnya di Al-Quran ada wajhullah, wajah Allah. Di Al-Quran mengatakan yadullah, tangan Allah, atau kursi, ayat kursi. Nah, apanya kursi Allah? Itu tidak dimaksudkan menurut ulama salaf itu cara menafsiri ayat seperti ini, disebut ayat mutasyabihat, ayat yang seakan-akan ayat itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tangan, punya tangan juga. Nah, cara ulama salaf menafsiri tangan itu yadullahi fawqa aydihim, itu cara pakai pendekatan tafwid. Fawwadayu fawwid itu tafwidan, memasrahkan pada Tuhan. Tidak mencoba menafsiri yang coba diakalkan atau dilogiskan agar masyarakat awam bisa menilainya. Tidak begitu. Ulama salaf memasrahkan itu maknanya pada Tuhan yang tentu luar biasa. Nah, sebagaimana kata Imam Malik tadi, mala'inur ra'at. Pokoknya tangannya mala'inur ra'at, tidak pernah dilihat oleh manusia. Tidak dilihat oleh mata manusia. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh kepala, oleh telinga makhluk. Wala khatara balil insan, dan tidak pernah terbesit dalam jiwa atau hati atau pikiran manusia seperti apa tangan Tuhan. Pokoknya yang kita pakai pendekatan tanzih, menyucikan Allah. Itu pendekatan ulama salaf memaknai yadun. Jadi kalau kita pakai ulama salaf menafsiri fi yadihi ay, ya dalam tangan Allah. Semua makhluk ada dalam genggaman tangan Allah. Tangan seperti apa? Nah, kita pasrahkan maknanya pada Tuhan. Tetapi ulama khalaf, ulama setelah salaf, istilahnya ulama khalaf, itu pakai pendekatan takwil.
Jadi kalau ulama salaf tafwid memasrahkan, kalau ulama kholaf takwil itu menafsiri menggunakan akal agar supaya masyarakat awam setidaknya paham apa maksudnya. Jadi yadun dimaknai yadullahi faqaidin dalam sebuah ayat dimaknai kekuasaan Allah oleh ulama kholaf. Sama di sini seluruh makhluk itu fi'lihi dalam kekuasaan Allah. Gitu. Siapa makhluk seperti apa yang ada dalam kekuasaan Allah? Ya fadahu sa'atin, baik mereka yang punya kelapangan, wadahu haraji, ataupun mereka punya kesulitan. Begitu. Apa maksud kelapangan dan kesulitan dalam bait ini? Kita akan baca di komentarnya. Fiadihi, kalau di sini dia manai oleh yang berkomentar. Yang berkomentar di sini adalah sepertinya Al-Fakir Bisri Mustafa, orang ulama Indonesia. Kuwatihi, kekuatan Allah. Tangan Allah maknanya kuatnya, kekuatan Allah. Au nikmatihi ta'ala, atau nikmatnya Allah Ta'ala. Bagaimana du sa'atin, maknanya du sa'atin dan du haraji. Kalau maknanya adalah anal makhluk, sesungguhnya makhluk jami'an seluruhnya kainun ialah berada fi kuwatihi dalam kekuatan Allah Ta'ala au nikmatihi atau nikmat Allah Ta'ala. Yaf'alu ma yasha', yaf'alu melakukan ma yasha'u, sesuatu yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki, Allah bebas melakukannya. Membuat orang cerdas, membuat orang kaya, membuat orang miskin, membuat orang bodoh, sama itu. Wala yus'alu amma yaf'alu, dan tidak ditanya amma yaf'alu terhadap apa yang Allah lakukan. Allah tidak pantas dan tidak benar kita menanyakan apa yang dilakukan Allah. Kenapa Allah itu membuat orang itu manusia tercipta jadi dua dan seterusnya. Tidak benar. Tidak layak kita menanyakan kehendak Allah, kenapa kok Allah memberikan kita masalah. Lalu kita bertanya-tanya seakan tidak menerima, maksudnya begitu. Kok Allah begini, kok Allah begini. Nah, itu tidak layak. Wa hum yus'alun, justru makhluk yang ditanya. Adapun mereka yus'alun, ialah ditanya. Jadi kalau Allah ngasih masalah ke seorang, ini kaitannya dengan bait Qasidah Faridiyah yang diawali dengan berharap selesainya masalah. Maka kalau kita mengkritisi atau tidak sepakat atau tidak suka terhadap putusan Allah, benci terhadap putusan Allah, itu tidak benar cara berpikir seperti itu. Wala yus'alu amma yaf'alu. Tidak benar. Karena Allah bebas. Satu yang perlu saya ingatkan adalah kita mau mengkritisi atau tidak menerima putusan atau tindakan sosok yang zat yang maha apa? Maha tahu banyak masalah, maha tahu banyak solusi, maha tidak terbatas pengetahuannya, maha tidak terbatas waktunya, maha tidak terbatas rahmatnya, maha tidak terbatas segala-galanya. Dan mau dibandingkan dengan satu orang makhluk yang dikasih masalah oleh Tuhan, misalnya dikasih miskin, mau dibandingkan dengan pikiran satu makhluk itu, di mana pikiran itu hidup misalnya di satu desa, di Situbondo, satu desa terpencil, dan dia keilmuannya hanya di bidang itu, kehidupannya di situ, penguatannya kurang, geraknya kurang banyak, ya. Kalau kita bahasakan jam terbangnya kurang banyak daripada jam terbangnya Tuhan. Lalu mau dibandingkan putusan Allah terhadap orang itu, yang itu pasti Allah melihat berbagai aspek sudah memutuskan orang itu miskin, tidak dalam rangka menghinakan atau apa. Itu kehendak Tuhan dengan segala pengetahuannya, dengan segala konteksnya dan seterusnya, dengan segala solusinya, dengan segala skenario-nya. Dan mau dibandingkan dengan satu makhluk yang hanya hidup di situ, penguatannya di situ, yang maha, kalau kita bahasakan maha itu maha terbatas. Bagaimana orang yang maha terbatas mau dibandingkan dengan yang maha tidak terbatas? Nah, itu kan tidak tepat. Menanyakannya tidak layak karena memang kita tidak tahu. Sesungguhnya boleh jadi yang dikatakan atau dipikirkan kita itu masalah, justru itu adalah sebuah tingkat untuk menuju kehormatan tertinggi. Itu kita tidak tahu maksud Tuhan di situ. Ya karena pandangan Tuhan itu luas, sementara pandangan kita mikro atau kecil sekali.
very mikro lah gitu lah. Nah itu ya, terus kemudian ditanya manusia, kenapa kok kamu bisa melakukan hal seperti ini dan seterusnya. Makanya di surat Yasin dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ada suatu hari, satu saat di akhirat, kami akan Allah menutup mulut-mulut mereka yang bisa bersilat lidah, bisa ngomong menepis atau berpura-pura. Lidah ini yang sungguh licin ini, dan yang akan berbicara tangan kita, tangan makhluk, dan yang menyaksikan apa yang kita lakukan, yang bersaksi terhadap ucapan si tangan, apa yang dilakukan manusia, adalah laki-laki kita. Nah itu sebuah bentuk pertanggungjawaban yang akan ditanya. Itu yang Al-Quran sudah dikatakan di surat Yasin. Maka Allah itu seluruh makhluk itu, baik yang senang, yang susah, yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan atau yang tidak, itu fiyadi dalam kekuasaan Allah. Siapakah yang punya kelapangan dosa atin, siapakah yang punya kesusahan duharoji, di sini dijelaskan aminhum dusaatin, di antara mereka makhluk itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ditanya itu dusaatin. Siapa itu? Duyasarin, yang punya kelapangan, minal ghina, kaya, wal ilmi, atau punya ilmu, wal jahi, atau punya pangkat, wal ilmi, pokoknya yang tinggi-tinggi lainnya. Yang kedua minhum, dan di antara mereka dudoikin atau dudikin, orang yang punya kesusahan, kesempitan, minal fakri karena miskin, wal jahli karena bodoh, wadana karena pangkat sosialnya rendah sekali, wairiha dan seterusnya. Semua ini ada dalam kuasa Allah. Jadi apakah orang yang punya yasarin tidak punya masalah ke lapangan? Dan apakah orang yang punya bikin tidak punya solusi? Nah ini pemikiran yang sungguh sempit menurut saya. Orang yang punya duyasarin, punya kelapangan kekayaan, ujian orang yang punya kaya, takut hartanya takut hilang, hartanya takut apa, gitu kan. Orang yang punya kekayaan itu dikhawatirkan dicemooh sama masyarakat, jangan-jangan hasil ngepet, hasil nyopet, hasil rampas dan seterusnya. Itu masalah bagi mereka, pikirannya masalah. Sementara ilmu, orang yang punya ilmu itu kan punya pangkat juga, punya kelapangan juga. Masalahnya apa? Tanggung jawab keilmuan, begitu. Jadi punya masalah juga. Sementara punya pangkat adalah jangan-jangan pangkat itu hasil mengkalikong dengan penguasa dan seterusnya. Jangan-jangan yang punya pangkat hanya punya pangkat, tidak punya pengetahuan, tidak punya karakter di situ untuk pantas mendapatkan pangkat itu. Jadi pikiran. Jadi orang kaya yang punya dosa hati kadang masalahnya bukan materi, masalahnya adalah di pikiran, stres gitu dan seterusnya. Yang stres ini bikin sakit, bikin gila, bikin tengkar dan seterusnya. Orang punya kekayaan, punya kesibukan dan seterusnya, itu satu masalahnya juga kadang sulitnya berkumpul dengan keluarga dan seterusnya. Kebahagiaan itu kurang. Sementara orang miskin mikir rambut bersama dengan keluarganya. Itu solusi bagi orang miskin. Mikir, walaupun punya masalah dalam segi materi, tapi dia bisa bercengkrama, berdiskusi, bertetangga, bertamu, punya kesempatan begitu, ngobrol di sawah begitu dan seterusnya. Orang bodoh, apa ini solusinya? Orang bodoh itu kebahagiaannya adalah tidak banyak tuntutan dari seseorang gitu, dan seterusnya. Sementara orang punya dana A, punya status sosial tinggi, kadang tidak punya tanggung jawab yang besar, dia harus mengurusi orang yang banyak gitu. Sehingga kehidupannya cukup bahagia dengan keluarganya, keinginannya hanya itu. Tidak muluk-muluk harus jadi ketua ini, ketua itu yang kadang membuat stres. Dimana orang dana A itu kadang orang baca itu, jadi walaupun di dana A ini relatif ya, apakah bang beca itu dana A dan seterusnya, misalnya dana A, mereka bahagia bisa tidur di becanya dan seterusnya, wairiha dan seterusnya. Itulah maksudnya orang yang dusta atin dan duharoji, baik orang punya kelapangan ataupun punya kesusahan, itu masing-masing ada nikmat dan mudaratnya juga, senang dan susahnya juga, tidak timpang gitu, ada solusi masing-masing. Dan semua itu wal khalqu jami'an fi yadihi, seluruhnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Jadi orang yang dalam baik pertama berharap selesainya masalah, kalau orang yang punya kekayaan pikirannya agar ditenangkan. Orang yang miskin
masalahnya adalah bagaimana mendapatkan kehidupan yang cukup. Nah itu masalahnya material kadang. Kalau orang yang kaya masalahnya pikiran. Kadang campur aduk. Semua itu punya masalah dan semua via di dalam kekuasaan Allah, dalam kekuatan Tuhan, dalam kenikmatan Tuhan. Maka mintalah pada Tuhan. Roja ingkilau syiddah kepada Allah. Sekira itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa bizillah ilma wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.